Allahu Akbar wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral ummahat, hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali berjumpa dalam kajian fikih hadis yang isinya fikih, itu kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita, dan semoga kita pulang dari tempat yang mulia ini membawa ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu, semua sehat? Alhamdulillah. Terus terang ibu, di sore hari ini saya sangat bahagia dan beruntung. Kenapa? Karena ikut menghatamkan Al-Quran secara bersama. Karena Khatmul Quran termasuk salah satu syiar yang perlu dikembangkan. Dan di antara keutamaannya adalah ada sebuah hadis Ad-Dailami. Rasul bersabda, "Idza khatamal 'abdu al-Qur'ana shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfa malakin." Artinya, tatkala seseorang menghatamkan Al-Quran, maka di akhir khataman Al-Quran akan hadir, akan beristighfar untuk mereka yang khatam Al-Quran malaikat sebanyak 60.000. Alhamdulillah. Makanya di antara doa terkabul ialah ketika Al-Quran dikhatamkan. Di situ ada doa terkabul. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas singkatnya. Beliau sengaja menyuruh salah satu petugas untuk mencari di manakah diadakan Khatmul Quran. Maka ketika petugas itu menemukan di tempat ada Khatmul Quran, baik di masjid, di musholla, di majlis ta'lim, di rumah, maka dia mengabarkan kepada beliau. Dan Ibnu Abbas ikut hadir menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena sangat beruntung sekali. Jamaah rahimakumullah. Dan di antara Al-Quran ada beberapa cara. Sebagian paling singkat adalah mulai membaca khataman Al-Quran di surah At-Takatsur sampai akhir. Sebagian membaca dari awal surah Al-Lail wal-Laili idza yaghsha. Maka tatkala dimulai surah Ad-Duha, setiap di akhir surat yang diawali Ad-Duha sampai akhir selesai An-Nas, maka mereka sama-sama bertakbir. Misalnya di akhir Ad-Duha, wa anta bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Begitupun Al-Hasyr di akhirnya dan sampai akhir. Kenapa? Diriwayatkan karena Rasulullah SAW terlambat datang wahyu kepada beliau. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berkata bahwa Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya, Muhammad telah dibenci Tuhannya karena wahyu lambat datangnya, lama. Kemudian setelah berjalan lama tidak turun wahyu, turunlah surat Ad-Duha. Nah, ketika turun surat ini, sahabat bertakbir semuanya, Allahu Akbar. Makanya di surat ini ada ayat yang menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan
juga tidak membencimu. Baik ibu semuanya, kita lanjutkan kajian kita bab wudu sekarang ya. Bab wudu. Alhamdulillah sudah masuk ke bab keempat, bab wudu. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bistiwaki ma'a kulli wudu'in." Ya, artinya seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Sebelum kita kaji hadis ini, mari kita kaji tentang wudu. Wudu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama wawu, kedua dod, ketiga wawu, keempat hamzah. Wudu, makna dasar wudu adalah an-nadhafah. An-nadhafah artinya bersih. Makna asal wudu adalah bersih atau bagus, itu artinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi pernah ada sebuah sabda disebutkan bahwa al-wudu'u qabla al-akli yanfil faqra, yang artinya wudu sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran. Wudu sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran. Makna di sini bukan wudu membasuh wajah, tangan, kaki dan seterusnya, tetapi makna di sini adalah mencuci telapak tangan. Mencuci telapak tangan. Jadi mencuci telapak tangan sebelum berwudu itu bisa menghilangkan kefakiran. Ini salah satu makna asal. Ini sebelum makan bersihkan tangan kita. Cuma di kita ini kalau makan salahnya cuma ujungnya saja yang dicuci, ujung jari kan. Sementara Rasul mengatakan al-kaf, telapak tangan, jadi semuanya dicuci dari sini bu. Ini cuci, bukan segini, cuci semuanya. Ternyata itu bisa menghilangkan kefakiran, fakir ilmu, fakir harta, fakir kasih sayang, fakir kebaikan. Dan dalam hadis ini dimaknai dengan makna dasarnya, yaitu membersihkan sebagian anggota, yaitu dengan mencuci telapak tangan sebelum makan. Sementara menurut istilah wudu artinya adalah istihlalu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah fi syar'i. Artinya membasuh anggota yang 4 dengan cara khusus. Membasuh 4 anggota secara khusus, itu namanya wudu. Yang pertama wajah, kedua tangan, ketiga kepala, dan terakhir kaki. Nah, 4 anggota ini dibasuh dengan cara khusus, artinya ada niatnya, ada tertibnya, maka itu disebut dengan wudu. Berbeda dengan orang mandi bu, mandi dibasuh wajahnya, badannya, semua dibasuh, itu bukan wudu namanya. Atau orang cuci tangan doang, atau cuci muka doang, ini pun bukan wudu. Kenapa? Karena tidak ada cara-cara khusus, tidak ada niatnya dan tidak ada tertibnya. Wudu itu khusus, ada niat, ada tertib, dan ada pembasuhan 4 anggota tubuh. Itu artinya adalah wudu secara syar'i atau istilah. Nah, dasar adanya wudu itu berada dalam Al-Quran surah Al-Maidah sudah kami buka ayat 6. Al-Maidah ayat 6 ini dasarnya adanya wudu, perintah wudu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajahmu, kemudian kedua tanganmu, kemudian kepalamu usap, dan kemudian basuh kakimu. Tanganmu dalam Al-Quran: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Makanya dasar ayat inilah rukun wudu. Ada berapa anggotanya? Ada 4. Ditambah dengan niat. Dalam Al-Quran tidak ada niat di sini, hanya basuh wajah, tangan, dan seterusnya. Di mana ada niat? Dalam sabda Nabi dan hadis Muslim dan hadis Sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal adalah dengan niat. Makanya yang sebelum wudu dianjurkan berniat. Kapan niatnya? Niatnya terjadi sebelum kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, persis ketika air menempel di anggota wajah kita, maka disitulah mulai adanya niat. Kita ambil air, sepanjang air ini belum sampai ke anggota wajah, maka jangan dulu niat. Begitu sampai, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas. Kalau bahasa kita biasanya kita lakukan, ucapkan nawaitu wudu'a dirafil hadatsil asghari istibahatus sholati, terus lillahi ta'ala. Ini talaqqud, bukan niat. Talaqqud ucapan. Talaqqud itu diucapkan sebelum kita mengambil air. Jadi nawaitul wudu'a, kemudian sampai selesai baru ambil air. Dan ketika air sampai ke wajah kita, persis nyempel, berniat, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil atau untuk membawakan sholat karena Allah SWT. Seandainya Bu, kita ambil air, kemudian airnya mengalir, dan ini belum diniati. Begitu airnya mengalir sampai hidung kita, baru niat di situ, saya berniat. Maka di sini yang belum saya mengalir dan belum terniati, ini wajib diulang kembali basuhannya. Misalnya saya ambil air, kemudian airnya mengalir, saya belum niat. Begitu sampai di hidung, baru niat, saya berniat wudu. Nah, maka di hidung ke atas ini wajib dibasuh ulang kedua kali. Kenapa? Karena belum terniati. Paham Bu? Ini madhab Syafi'i. Atau kalau orang wudunya di keran, bisa keran masukin wajah kita. Atau di kopak, di wadah mungkin. Tapi kalau di wadah, kalau kurang 2 bulan, maka semua menjadi mustahbab. Nanti akan ada bahasa khusus ya. Nanti ada bahasa khusus di depan. Nanti kita hanya mengenali apa itu wudu. Nah, kemudian yang kedua, dasar adanya wudu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Apa isinya? Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima sholat kalian ketika berhadas sepanjang tidak berwudu. Jadi Allah tidak menerima sholat kita kalau tidak ada wudu. Makanya haram kita sholat kalau tidak ada wudu. Kita sholat Allahu Akbar. Begitu rakaat, satu rakaat mungkin kita ya, anggap ada satu rakaat, kita ingat, ya Allah belum wudu, batalkan sholat kita. Langsung ambil air. Kenapa? Karena haram sholat tanpa wudu.
Dan bahkan ada sebuah riwayat mengatakan ketika kita berjamaah kemudian ternyata kita hadap, apakah mungkin kita kentut atau mungkin tidak punya wudhu, begitu berjamaah kita tengah sholat kita yakin ini hadas, kita tidak punya wudhu, maka batalkan, maka putuskan sholat kita dan sambil memegang hidung. Jadi kita pura-pura agar kita tidak malu oleh jamaah-jamaah yang hadir di situ, kita pura-pura dilakuk atau salesna apa hilap ya, atau batuk-batuk. Ini alasan agar apa? Agar orang mengira oh ini orang keluar bukan karena batal wudhu, kalau hilapnya mengganggu. Allahu Akbar. Kita baca surat Inna a'tainakal kautsar. Imamnya ternyata yang tidak punya wudhu misalnya nih, dia kentut imamnya, maka imam wajib memutuskan dari imam ke belakang sambil pegang hidung, pura-pura batuk. Ya Allah, bilang nah itu menutupi air karena malu bu. Dalam sholat pun ternyata kita harus wajib menutupi air kita dalam sholat. Apalagi bukan sholat, jangankan aib orang lain, aib kita sendiri tidak boleh kita buka ke orang lain. Setiap orang punya aib, termasuk kita juga punya aib, tapi kita harus wajib menutupi aib kita. Apalagi orang lain aibnya. Rasul mengatakan bahwa kullu ummati mu'afan, semua umatku akan dimaafkan. Orang ini berdosa, ada syafaat, ada istighfar. Tetapi ada umat Nabi yang tidak dimaafkan oleh Nabi. Siapakah mereka? Illal mudahir, kecuali orang-orang yang suka menampakkan aibnya sendiri. Dosa itu aib, dan kita tidak boleh berdosa di depan orang. Tidak boleh berdosa di depan orang. Kalau kita mau berdosa, jangan ada yang lihat kita sendirian. Ibu mau gibah sama orang, silakan sepuasnya, tapi sendirian di rumah dengan boneka. Gak dosa, kenapa? Karena sendirian. Pada zaman dulu ada sebuah hikayat, sebuah cerita dari Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Sabit. Beliau suatu ketika ditangkap oleh sang raja. Kenapa? Karena disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kata beliau, Al-Quran bukan makhluk, karena itu firman-Nya Allah Ta'ala, bukan makhluk, kata Abu Hanifah. Ditangkaplah beliau, ditangkap dan dipaksa oleh raja untuk mengakui Al-Quran itu makhluk, tetapi beliau tidak mengakui. Disiksa, kemudian beliau disatukan dengan satu tahanan. Nah, kata orang ini, tahanan ini, sang imam katanya, Anda jangan pernah mau mengakui Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Saya seorang pencuri, tetapi ketika saya ditanya kamu mencuri apa, saya katakan saya tidak mencuri. Kenapa? Mencuri itu aib, dan saya tidak mau mengakuinya. Sampai raja menyiksa, tetapi sampai dia tidak, meskipun berat siksanya, tetapi orang ini tidak pernah mengakui bahwa dia adalah pencuri. Apalagi kita bu, kita punya anak, punya suami, jangan pernah cerita aib kita dulu, jangan. Mama, waktu dulu paling cantik, laki-laki nggak ada yang tidak suka sama mama. Aib ini nggak boleh juga. Atau dulu saya tidak pernah sholat, ini aib juga. Terkecuali solusi ketika kita banyak dosa, tidak sholat, tidak puasa, bagaimana solusinya? Mereka cerita. Kalau curhat, memberitakan aib kita ke orang lain, tentunya haram. Jamaah Allah, masih kaitan dengan wudhu. Wudhu adalah termasuk amal yang sudah dipraktekkan oleh Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya. Semua Nabi itu berwudu. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Musa, Isa, semuanya itu berwudu. Tetapi ada perbedaan dengan umat Muhammad SAW. Bedanya apa? Kalau umat Muhammad SAW itu dibedakannya ketika mereka membasuh wajah, tidak hanya sebatas wajah saja, tapi dilebihkan. Begitupun ketika membasuh tangan, tidak hanya batas siku saja, dilebihkan ke bahu. Begitu pula kaki, tidak hanya persis di mata kakinya saja, dilebihkan. Ini kelebihan kita. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis ini sahih, kata Nabi, innahum yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin, kata Nabi. Sesungguhnya umat-umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan putih bercahaya wajah, kaki dan tangannya. Dari apa? Dari bekas wudu. Semakin kita banyak melemparkan air ke anggota wudu kita, maka semakin banyak cahaya yang akan menyinari di tubuh kita. Inilah bedanya. Dan Nabi akan mengenali umatnya yang bercahaya itu. Makanya disunnahkan kalau wudu tidak sedikit yang dibasuh, lebihkan oleh kita, kakinya, tangannya, juga wajahnya. Kalau umat-umat dulu tidak seperti itu, tidak seperti itu mereka. Makanya cara-cara inilah yang ditunjukkan oleh Nabi untuk umatnya Muhammad SAW. Jazakumullah. Wudu pertama kali difardukan yaitu ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Pertama kali wudu diwajibkan ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Jadi diwajibkan sholat juga wudunya. Sebentar sebelumnya itu belum diwajibkan berwudu, hanya wudu biasa saja. Karena mulai ada kewajiban sholat itu ketika Nabi SAW disuruh untuk Isra dan Mi'raj. Berikutnya sekarang kita buka hadis pertama, ialah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asqa ala ummati la amartuhu bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Artinya, seandainya tidak ada kekhawatiran, tidak memberatkan umatku, kata Nabi, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Ini bahasan pertama ini tentang siwak. Kenapa pertama siwak? Karena siwak ini dilaksanakan sebelum praktek wudu. Kalau kita mau wudu, siapkan siwak dulu. Ini siwak, Bu, saya sengaja bawa ini siwak. Siwak tidak boleh melebihi satu jengkal. Ini kan tidak sejengkal. Jika lebih satu jengkal, hukumnya makruh. Setidaknya pas satu jengkal ukurannya. Nah, kemudian ketika kita bersiwak, tangan yang jempol dan kelingking itu di bawah, sementara yang tiga lagi di atas. Jadi begini, Bu, caranya. Bukan begini, imotik. Begini tuh. Nah, ini di bawah, di atas tuh kelingking dan jempol di atas tuh. Ini caranya bersiwak. Nah, kemudian setelah ini dipegang, jika ibu hafal doa bersiwak, baca doanya. Jika tidak, langsung saja. Ada yang hafal doa siwak? Ada yang hafal doa bersiwak? Pengen yang panjang, pengen pendek? Kalau yang pendek baik, ada yang pendeknya. Doanya adalah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Coba sama-sama, Allahumma
barik li fihi ya arhamar rahimin. Coba sama-sama 1, 2, 3. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doa bersiwak. Baru kita siwak, Bu. Dimulai dari kanan dulu, kanan sebelah kanan, ya kanan dulu ini, baru ke kiri. Dan cara bersiwak buat angka 8, Bu. Buat angka 8 jadi begini nih. Bagus bukan? Begini, ada rahasianya. Kenapa bisa angka 8 seperti ini? 1, itu lebih membersihkan gigi kita. Kedua, ada manfaatnya banyak sampai alam itu 70 manfaat bersiwak. Masya Allah, alhamdulillah siwak ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasul bersabda tentang masalah siwak. Salat dengan siwak khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Salat dengan memakai siwak sebelumnya itu jauh lebih baik daripada orang salat 70 kali tanpa siwak. Hadis riwayat Abu Nu'aim sanad hasan dan rijalnya thiqah. Jadi kalau kita siwak salat sekali menggunakan siwak di awal sholat itu bisa mengalahkan 70 kali sholat yang tidak pakai siwak. Masya Allah, luar biasa siwak ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, fadlu sholati bisiwak ala sholati bighairi siwakin 70 dhifan. Ini sama saya seperti tadi, sholat yang menggunakan siwak di awalnya itu jauh lebih afdal, lebih utama daripada sholat yang tidak pakai siwak dalam 70 kali lipatan. Allah, ini pun hasan hadisnya. Nah, di antaranya adalah pertama, siwak ini faedahnya itu mazharatul lirrab, alat yang Allah ridhoi. Dari sekian banyak alat, siwaklah yang paling Allah ridhoi. Kita punya mukena, punya sajadah, sorban, kemudian apalagi untuk sholat, tapi siwak ini alat paling Allah ridhoi. Yang kedua, masfatatun lisyaitan. Siwak ini adalah alat yang paling dibenci oleh syaitan. Setan itu benci kepada manusia yang pakai siwak. Kenapa? Bayangkan satu kali siwak pahalanya numpuk. Sementara setan ini tujuannya apa? Agar anak-anak Adam semuanya ikut dengan dia di neraka, tapi anak ini malah mengumpulkan amal begitu banyaknya dengan siwak ini. Masya Allah. Yang ketiga adalah manfaatnya yazidu bil fasahah wal aqli wal hifzi. Dengan siwak bisa menambahkan fasihah dalam berucap, bisa menambah fasihah dalam berbicara. Seandainya kita punya anak, Bu, susah untuk bicara, cobalah siwak ini. Berkahnya siwak itu bisa menambah lancar ucapan, fasihah ucapan. Kemudian yang berapa? Yang keempat adalah menambah kecerdasan. Subhanallah, apa siwak ini? Menambah kecerdasan akal kita dalam berpikir. Itu siwak. Yang kelima, menambah kuatnya hafalan. Bagi ibu-ibu yang sedang menghafal Al-Quran atau hadis Nabi, cobalah bantu dengan siwak sebelumnya. Maka insya Allah yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan lain-lainnya akan menempelnya kuat di akal kita, di otak kita. Berikutnya, wajah betul basar.
dan bisa menajamkan pandangan. Pandangan kita akan tajam bagi orang yang biasa bersiwak. Subhanallah, kalau tajam bahaya bu. Orang dipandang doang, dipandang itu bisa orang terjengkang kalau kita punya pandangan yang sangat tajam, ditakuti. Ada orang memandang kita biasa saja, tapi ada orang sangat tajam pandangannya. Kalau dilihat kita takut, gemetar. Itu diantaranya adalah dengan siwak bisa begitu. Tapi jangan sampai kita lakukan ke kucing bu. Ada kucing. Berikutnya adalah usahalu an-nazar. Dengan siwak bisa memudahkan sakaratul maut. Masya Allah ini bu. Semoga kita semua kelak kalau kita sakaratul maut Allah mudahkan sakaratul maut kita, amin. Nah salah satunya dengan siwak. Kalau kita punya keluarga, punya kenalan yang sedang sakit, sediakan siwak di sampingnya bu. Katakan kepadanya, siwaklah terus. Kalau di sampingnya ambil siwak lagi, kenapa? Takut itu detik itu dia meninggal dunia. Dengan siwak akan mudah harus keluar. Tapi kalau susah keluarnya, nantinya apa yang terjadi? Bapak melorot, bapak juga ngos-ngosan, ngorok. Kenapa susah meninggalnya? 1 hari, 2 hari, 3 hari, begitu susahnya meninggal dunia. Dan kita tersiksa dengan itu, mau dibilang. Tapi dengan ini, subhanallah, itu seperti apa? Seperti rambut diambil dari adonan, sepertinya bu. Cara mencabut nyawa adalah yang mudah dan ringan, seperti ibarat rambut yang menempel di adonan dicabut. Kira-kira susah tidak bu? Rambut yang menempel di adonan susah enggak? Enggak kan? Nah itulah yang mudah seperti itu. Yang susah ialah dianggap akar, nih bu, akar masuk ke tubuh kita. Ada benih, ini benih, kemudian dia berakar. Akar-akarnya menyeluruh ke tubuh kita, di tangan ada cabang-cabang. Kemudian dicabut akar ini di atas. Bagaimana kira-kira? Nah, itu yang susah. Itu yang berikutnya adalah hibu al-adwa, dan dengan siwak bisa membuat gentar dan takut para musuh. Dengan siwak bisa membuat gentar dan takut para musuh. Pada zaman Nabi dulu bu, ketika Nabi perang, para sahabat itu semuanya mereka bersiwak, menggigit siwak ini. Ketika perang, dilihat oleh orang kafir dari kejauhan, itu apa mereka pegang itu? Masya Allah, akar saja dimakan oleh mereka. Bagaimana manusia? Takut orang kafir, getar dia. Kenapa? Ketika muslimin memegang siwak. Berikutnya, wa'idha'ikul ajra, dan bisa melipatkan pahala, melipat gandakan pahala amal. Ini sudah ada hadisnya tadi disebutkan. Yang berikutnya nih, kayaknya kalau yang ini semuanya pasti semangat ini. Sepertinya kalau saya terangkan berikutnya, ini semangat semua ini. Oke apa? Wayu'ti'u as-saibah, dan bisa memperlambat tumbuhnya uban. Bisa memperlambat tumbuhnya uban. Itu apa? Siwak. Ternyata subhanallah. Di sini kira-kira ada nggak yang belum berubah? Ada yang belum berubah? Biasanya usia 40 ke sana itu udah ada uban ya, uban. Dan bahkan sekarang bu, yang akan 40 tahun, kadang-kadang anak-anak SMA sudah ada ubannya sekarang. Kenapa demikian? Kalau dalam kacamata Islam, uban itu adalah min fawa'il humum. Banyak bingung, banyak pikiran, itu bisa mengakibatkan uban tumbuh. Nabi pada mulanya belum berubah. Suatu hari ada sahabat Nabi melihat beliau berubah. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, Anda berubah. Apa yang Anda pikirkan? Nah ini kan aja langsung, ya Rasulullah, Anda berubah. Apa yang Anda pikirkan ya Rasulullah? Anda bingung. Kata Nabi, sayyabatni Hud,
Di Al-Quran ada ayat yang membuat saya bingung kata Nabi, tapi berubah ini muncul. Apa itu? Allah menyebut fastaqim kama umirta, kata Allah. Hai Muhammad, fastaqim, kamu harus istiqamah dalam setiap yang diperintahkan ini. Istiqamah dalam beramal, bagaimana cara? Dipikirkan oleh Nabi. Beruban itu. Nah, dengan siwak insyaallah uban kita akan terhambat datang. Kira-kira ibu-ibu pengen cepat beruban apa lambat? Cepat. Kalau sudah beruban, jangan dicabut. Jangan dicabut, makruh. Kenapa? Satu uban yang keluar dari kepala kita itu nurun yaumul qiyamah, jadi cahaya dari kiamat. Kita cabut sama dengan menghapus cahaya kita nanti dari kiamat. Kenapa? Dicet, lain masalah yang lain dicabut. Nah, kalau dicet di kongko, dicet ya, misalnya ada ibu-ibu yang sudah berubah malu nih, biar masih kelihatan muda ya. Akhirnya dicet atau diapakan namanya tadi pacar ya. Dengan apa? Kalau dengan warna merah atau dengan warna kuning masih dibolehkan, masih ada syariatnya. Tetapi kalau di catnya dengan warna hitam, ini hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena membohongi orang-orang. Tidak boleh dicat dengan warna hitam karena menghilangkan ketuaan dia. Terkecuali anak bapak-bapak yang ikut berperang, dia sudah tua, berubah. Ketika dia berperang, dicat dengan hitam itu boleh. Untuk apa? Agar musuhnya menganggap masih muda-muda ternyata nih. Tapi kalau tidak ada tujuan yang khusus darurat, maka tidak boleh dicat dengan warna hitam. Berikutnya Bu, bagaimana raihatul kami, dengan siwak itu bisa mengharumkan bau mulut atau menghilangkan bau mulut. Bau mulut itu bisa hilang dengan siwak, masya Allah. Berikutnya sekarang wayasudu al-afrah, dan siwak bisa menguatkan gigi gusi. Gigi gusi kita bisa kuat dengan siwak. Berikutnya wayubayyidul asnan, dan siwak bisa menghilangkan kotoran-kotoran di gigi. Ya betul betul. Nah berikutnya ada instrumen yang ini dan ada yang menarik di sini. Wayudisu al-ghina wal yusra, dengan siwak bisa mengakibatkan ada menarik rezeki dan dimudahkan segala urusan. Kalau kita mau pergi kemana-mana, cobalah siwak dulu, ada kita mudah. Misalnya ibu berangkat mana, berangkat kerja, berangkat kemana, coba siwak dulu, insya Allah akan dimudahkan urusannya dan menarik rezeki. Nah berikutnya, ibu sudah korupsi, dengan siwak bisa menghilangkan sakit kepala. Bisa menghilangkan sakit kepala dengan siwak, masya Allah. Berikutnya, wayutahhirul qalba, dan siwak bisa mensucikan hati kita yang kotor. Hati yang kotor adalah dengki, iri kepada orang, takabur, ujub, itu bisa disucikan dengan siwak. Makanya ini baru sebagian Bu, ada yang hidup sampai 70. Itu berapa itu? Ada berapa? 16 sedikit 70. Kenapa? Makanya di pertama ini aku mengatakan, sekiranya aku tidak khawatir berat umatku, pasti mereka aku suruh untuk siwak. Saking apa? Banyak manfaatnya. Punya siwak Ibu? Punya, alhamdulillah. Bagi yang tidak punya siwak, bisa diganti dengan benda-benda yang kasar, bisa. Seperti kain kita Bu, kain yang kasar, jangan licin, gak bisa nih.
Yang kasar-kasar, sejadah kasar juga, nah bisa. Atau mungkin apa? Handuk kasar bisa. Sikat gigi bisa juga. Ibu mau sholat buat sikat gigi. Atau dengan tangan kita yang kasar juga bisa, Bu. Kita punya tangan kasar, jarinya itu bisa disiwakin. Saking apa? Saking dianjurkan siwak. Dan siwak itu disunahkan di setiap keadaan. Bayangkan, siwak dianjurkan di setiap keadaan. Kita mau duduk, siwak dulu. Mau bangkit, siwak dulu. Mau makan, siwak dulu. Minum, siwak dulu. Semuanya siwak. Subhanallah, siwak ini luar biasa. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang sangat dianjurkan bersiwak. Yang pertama adalah ketika kita bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur sangat disunnahkan bersiwak. Bangun tidur, siapkan siwak sampai kita bangun, ambil siwak, bersiwak, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Setiap bangun begitu. Nanti Ibu kalau terbiasa seperti itu, setiap bangun siwak, tatkala Ibu meninggal dunia dan dikubur di lahat nanti, datang malaikat ke Ibu. Lalu ditanya, "Hai fulan, Bun," kata malaikat, "Ibu bangun." Tidak ada rasa takut, ngeri. Yang Ibu cari pertama apa? Cari siwak di kuburan itu. Mana siwak? Dia nggak sadar meninggal itu. Hei, kata malaikat, "Marrok buka." Ini mana siwak ini? Ah, siwak yang siwaknya. Ada yang mengatakan kata, "Hei, malaikat tinggalkan dia." Sudah, bisa tanya lagi. Berkah siwak itu bisa menghalang malaikat nanti. Makanya rutinkan setiap kita bangun tidur bersiwak. Bukan cari HP, Ibu. Mau tidur siapa WA ya? Coba ditelepon siapa? Apa di grup ini? Bukan, siwak dulu. Masya Allah. Ini pertama, ini yang paling dianjurkan dalam bersiwak. Yang kedua, pada saat mulut kita mulai tercium bau. Ketika mulut kita tercium bau, maka di sini disunahkan sekali menggunakan siwak. Terkecuali orang yang berpuasa. Orang berpuasa tidak disunahkan bersiwak setelah zuhur. Tidak sunnah. Kenapa? Karena sudah mulai bau mulutnya, kan? Nah, selain itu, seperti Ibu makan jengkol mungkin ya, atau pakai mungkin, atau mungkin Ibu diam, gak pernah ngomong. Biasanya orang diam terus gak pernah ngomong, sekali ngomong itu bau mulutnya. Kenapa? Karena tertahan ininya. Makanya nggak salah ketika orang diam saja, kentut, subhanallah baunya itu. Kenapa? Karena di sini faedah nih, anginnya keluar dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, sangat dianjurkan bersiwak ketika hendak berwudu. Ini nih, Ibu mau wudu nih, siapkan siwaknya. Gak ada siwak, cari alat yang lainnya yang sama kasarnya, baru bersiwak. Setelah itu baru nanti berwudu. Ini sangat dianjurkan. Bahkan Allah mengatakan, seandainya tidak khawatir berat ke umatku, pasti diwajibkan bersiwak dan berwudu. Yang ketiga, yang keempat sekarang, yang keempat, ketika kita hendak melaksanakan sholat, ini pun termasuk hal yang sangat dianjurkan. Sebelum sholat, kita ambil siwak dulu, biar nambah fasihat bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak kan? Siwak, insyaallah. Jadi semua keadaan Ibu, kalau bisa rutinkan dengan siwak, insya Allah manfaat, khasiat, keutamaan yang tadi disebutkan diantaranya akan Ibu rasakan sendiri. Nah, kemudian di sini kita buka hadis ini bahwa Nabi mengatakan, seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, pasti Aku akan suruh mereka untuk bersiwak di setiap wudu.
Hadis riwayat Bukhari, Malik, Ahmad, Nasai, Ibnu Huzaimah dan lain-lainnya. Ini hadis sahih. Dan banyak bu kita ambil manfaat di antara kaidah hadis ini. Yang pertama adalah disunnahkannya bersiwak di setiap wudu. Bahkan pahalanya mendekati pahala wajib siwak itu. Disunnahkan, di kaidah hadis ini pertama, disunnahkannya berwudu dengan sunnah yang sangat, karena pahalanya pun mendekati pahala wajib. Yang kedua, kaidahnya adalah dari hadis ini masuk ke dalam kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dalam keadaan sulit, kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Ketika orang tidak mampu bersiwak, ini kan kesulitan. Maka Rasul mengatakan, seandainya tidak seperti itu, mereka tidak merasa berat bersiwak, pasti diwajibkan. Karena ada alasan pun diberatkan ke umatnya, akhirnya dimudahkan hukumnya menjadi hukum sunnah hukumnya. Jadi yang tadinya wajib diganti menjadi sunnah. Ada beberapa masalah yang sengaja Allah Ta'ala gantikan yang tadinya wajib diganti menjadi sunnah. Yang pertama, siwak pada mulanya wajib, tetapi diganti dengan sunnah hukumnya. Kenapa? Takut memberatkan umatnya. Kalau umat Nabi tidak bersiwak, dosa mereka ini mewajibkan. Yang kedua adalah pada mulanya kita diwajibkan melakukan sholatul lail, tahajud malam, pada mulanya diwajibkan. Tetapi karena takut orang tidak bangun malam, tidak sholat tahajud, diganti hukumnya menjadi sunnah. Coba kalau wajib tahajud, orang tidak tahajud wajib bisa diganti hukumnya. Kenapa? Tapi Nabi suka sayang ke umatnya, diganti dengan sunnah. Yang ketiga adalah yang tadi diwajibkan, dianjurkan kalau orang sholat isya baiknya diakhirkan saja. Jangan begitu masuk waktu langsung sholat, baiknya diakhirkan sampai nanti di waktu yang utama. Tetapi ini khawatir kalau sampai begitu, takutnya kita kebablasan, masuk baru subuh, bisa tertinggal. Akhirnya keutamaan ini diganti dengan sholat awal waktu saja. Jadi semua yang diberat-beratkan itu diganti dengan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Coba dibuka ibu At-Taubah dibuka silakan di akhir surat At-Taubah akhir. Allah berfirman 38 masalah. Apa katanya? Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul utusan dari diri kalian, kata Allah. Azizun alaihi, sangat berat terasa olehnya. Ma'anittum, kesulitan, keberatan kalian. Jadi yang kita alami ini, yang rasa berat, yang rasa sedih, terasa oleh Nabi ternyata. Oleh karenanya ketika umat yang merasa berat, gelisah karena keberatan dengan setiap amal ibadah, Nabi ringankan itu. Subhanallah. Kenapa dasarnya? Bil mu'minina raufur rahim. Karena beliau sangat belas kasih, sangat penyayang kepada semua orang-orang mukmin. Makanya tidak ada keberatan, tidak ada keberatan dalam ibadah. Kalau ibu tidak bisa sholat berdiri, maka sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, sholatnya miring ke arah kiblat. Tidak bisa miring, terlentang. Tidak bisa juga
isyarat koklap kepala kita isyaratkan, tidak bisa juga isyarat dengan kelopak mata kita, merungkuk dikedipkan, tidak kedipkan, tidak bisa dengan mata juga, udah nggak bisa dikedip-kedipkan, dengan hati kita salatnya tidak bisa juga, berarti sudah meninggal dunia. Ini mah baru ada alasan sedikit nggak sholat. Sepanjang kita masih ada akal bisa melaksanakan sholat, dengan hati kita minimalnya itu tetap wajib sholat dilaksanakan. Kalau sudah akal tidak ada seperti orang gila, maka silakan saja sudah sholat karena sudah gila. Jadi kalau ibu ingin mau sholat harus gila dong. Termasuk ibu kalau kita sedang tidur ya, kita tidur bu, kita tidur seharian, zuhur kelewat, asar kelewat, tidak wajib sholat bagi orang tidur. Kenapa? Akalnya tidak ada. Sehari masih pokoknya sepanjang dia masih tidur tidak wajib sholat. Terkecuali ada orang, ini bunyinya, ada orang tidur nih, dia yakin kalau saya tidur sedetik ini pasti ini zuhur kebablasan, yakin dia, maka haram tidur. Kenapa? Sama dengan hendak meninggalkan sholat. Terkecuali dia yakin akan bangun pada waktunya. Misalnya dia punya alarm dinyalakan, atau dia pesan ke suaminya, ke anaknya, nanti Pak jam sekian bangunkan dia mau sholat. Nah, ini baru tidak haram. Tapi kalau tidak ada keyakinan bangun pada waktunya, maka tidur kita haram maksudnya. Berikutnya ibu di sini yang ke berapa tadi? Yang ketiga adalah manfaat dari hadis ini adalah sa'atu hadis syariah wa simatiha wa masairatiha. Jadi ringannya syariat Islam, ringannya keringanan dalam bersyariat. Jadi kita dalam bersyariat ini banyak keringanan yang kita alami. Termasuk diantaranya adalah bersiwak yang menjadi wajib Allah ringankan menjadi sunnah hukumnya. Karena Allah menghendaki kita untuk yang ringan-ringan saja. Coba dibuka ibu sekarang An-Nisa ayat 28. An-Nisa 28 Allah berfirman di sini, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki kepada kalian dalam segala hal untuk diringankan, dimudahkan. Allah hanya menghendaki kita dalam beramal setiap yang dianggap ringan. Pada zaman dulu saja Nabi ketika Isra Mi'raj, yang tadinya sholat 50 waktu diganti menjadi berapa asalnya? 45, diminta kurang, jadi 40, minta lagi 35, kurangi lagi 30, terus sampai 5 terakhir. Kenapa? Karena Nabi melihat begitu umatnya tidak akan kuat kalau sampai disuruh melakukan sholat sebanyak itu. Jadi ibu, inilah beberapa manfaat dari tentang siwak. Kalau sudah kita mendengar ilmu tentang siwak, maka amalkan ilmu tersebut. Jangan sampai orang mendengar ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya. Ada sebuah hadis mengatakan, janganlah kalian mengalungkan mutiara di leher babi. Janganlah kalian mengalungkan permata di mana? Di leher babi. Artinya apa? Ilmu itu permata ibu, permata hitam berharga sekali. Jangan ditempelkan kepada babi, maksudnya orang yang tidak mau melaksanakannya. Jadi kalau ibu tidak melaksanakan siwak berarti, jadi kita perlu
kita bisa memilih. Kalau kita dakwah sama orang, jangan sembarangan dakwah. Kalau kita dakwah kepada orang yang sekiranya dia bukannya mengikuti ajaran kita, bukannya mengamalkan yang kita ajarkan, malah sebaliknya memusuhi kita, lebih baik jangan didakwah. Karena itu subhanallah mutiara berbatas. Jangan sampai sembarangan kita kasih. Kita tahu orang ini dia malas, dia akan pernah menerima nasihat kita. Jangan. Kata Nabi, an-nasihat hasanah. Nasihat pada mulanya baik, tetapi kata Nabi, liman yaqbaluha, bagi mereka yang mau menerima nasihat itu. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit dari kita ketika kita coba nasihati orang, justru malah sebaliknya, bukan malah menerima, tapi malah memusuhi kita. Baik Bu, ini yang pertama. Lanjut gak? Sudah selesai? Baik Bu. Baik. Karena ini kan belum waktunya, belum saatnya untuk masuk ke inti bukunya belum. Ini hanya menjelaskan tentang siwak di awal wudhu. Baik Ibu. Karena sekarang waktu sudah terbatas, silakan yang dari Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kurang jelas. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya mengenai kewajiban sholat semalamnya sholat, yaitu dengan hatinya. Kalau sholat itu terjadi, bagaimana dengan waktunya Ustaz? Kan dikatakan bahwa haram sholat jika tidak wudhu. Misalnya orang tersebut dari sakit, paling lemah sholatnya adalah dengan hatinya. Dan bagaimana dengan wudhu? Insya ya Ustaz, ilmunya tentang siwak ya itu luar biasa gitu. Banyak sekali ya faedahnya yang ada dari siwak sampai saya mau tanya yang pertama, kalau misalnya betapa besarnya manfaat siwak itu berjamaah, karena saya di rumah ini kan ada anak perempuan gitu. Jadi saya sholat berjamaah bersama anak saya. Pertama mungkin untuk melatih biar sama-sama berjamaah gitu. Nah sejauh ini saya tidak terpikir apakah imam itu harus saya, karena kan kalau misalkan imam itu ada syarat
mau bertanya? Baik Ibu, yang pertama, bagaimana kalau orang yang tidak bisa berwudu, bisa di rumah sakit, apakah tetap harus berwudu, kan? Atau bersiwak? Ada kalanya kita bisa berwudu, ada kalanya bisa tayamum, dan bahkan ada kalanya kita tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Depan yang dua tadi bisa kita lakukan, wudu ada airnya, silakan. Ada air tapi saya lagi sakit, oh bisa berarti kan? Nanti dengan tayamum. Tapi ada kasus kita tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, sedangkan waktu sudah masuk. Seperti orang yang mungkin alhamdulillah ya Bu ya, diikat, kita diikat, bagaimana wudunya? Bagaimana sholatnya gitu? Nah, di sini tidak usah wudu, tidak usah tayamum, tidak langsung aja sholat. Allahu Akbar. Tapi nanti ketika terbuka ikatannya, berapa waktu yang dia lakukan itu wajib diiadah, berpodok diiadah, diulang kembali. Misalnya dia diikat 2 hari 2 malam, yang ketiga malamnya terbuka, maka yang 2 malam tadi itu wajib diiadah sholatnya. Ketika dia ada kesempatan melakukannya, maka ulang sholatnya. Tidak wajib langsung, kapan ada waktu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada orang yang sedang sakaratul maut tidak bisa bersiwak? Kenapa? Karena mulutnya terkunci. Ya, ini Bu, mungkin ini tanda-tanda Allah tidak suka orang ini. Alhamdulillah. Sampai apa? Sampai mulutnya pun terkunci, tidak mau menerima siwak yang mulia ini. Kenapa? Dosa apa dia? Allah alam. Apakah dosanya mungkin dia pernah mencela Al-Quran, menghina Nabi, menghina agama? Itu pun jangan seperti itu, akan kaku. Tapi kalau ada kesempatan, bisa dibuka giginya, mungkin bibirnya dibuka dikit, misalnya kita lakukan. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali, jangan dipaksakan sudah. Cukup nanti Ibu bacakan surah Ar-Ra'du atau Yasin. Jadi kalau kita ada yang sakaratul maut, agar diringankan sakaratul mautnya, di antara anjurannya adalah bacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Insya Allah itu bisa memudahkan sakaratul maut. Nah berikutnya, bagaimanakah zaman sekarang, zaman canggih kan? Ada namanya siwak odol. Ya, apa kita boleh atau cukup dengan itu? Tidak bisa, itu kan bahan, bukan alat, hanya bahan untuk kalau mau siwak kita tempeli odol siwak, kan baru. Jadi kalau kita mau sikat gigi kita dengan siwak, maka siwaknya bisa dengan odol siwak. Tidak bisa mewakili, tidak bisa. Tetap yang namanya siwak harus dengan alat khusus yang kasar seperti ini Bu, Ibu tahu lah. Atau dengan benda-benda yang kasar, bukan yang licin, yang kasar, bisa menghilangkan kotoran-kotoran gigi. Nah berikutnya, ada ibu-ibu mungkin di antara ibu-ibu ada yang merasa kecil hati, ingin seperti laki-laki berjamaah, pahalanya banyak kan? Tapi apa daya, kita banyak urusan di rumah, ada anak, belum menyerap suami, makanannya, ngepel banyak sekali, sehingga untuk melakukan berjamaah di masjid itu bisa menghambat hal-hal itu. Ibu, masalah berjamaah di masjid itu yang dianjurkan untuk laki-laki. Bagi perempuan yang tidak bisa berjamaah, dia hanya sibuk ngurus di rumah tangganya, di rumahnya, maka dia bisa mendapat pahala seperti pahala berjamaah laki-laki. Apalagi berjamaah dengan anak sendiri. Subhanallah itu. Dia ditekankan, Nabi nggak menekankan berjamaah kepada perempuan, tidak. Nah di sini bagaimana kalau kita berjamaah dengan laki-laki? Karena nggak mungkin ibu-ibu yang perempuan jadi imam, anak kita laki-laki jadi makmum, nggak bisa. Imam itu laki-laki yang paling kuat. Jika laki-laki maka boleh dimakmumi oleh perempuan, oleh banci. Artinya orang yang punya 2 alat kelamin, banci. Kemudian
Apabila perempuan maju, maka boleh dimakmumi oleh perempuan lagi. Banci tidak boleh. Banci maju ke depan, tidak boleh dimakmumi oleh laki-laki. Boleh kalau perempuan, kenapa? Karena khawatir banci ini ternyata laki-laki aslinya. Nah, kaitan dengan anak kita yang belum balik, sekiranya murahik, artinya mendekati balik, maka itu bisa sah jadi imam. Kalau belum mendekati balik, itu tidak sah menjadi imam. Kalau usia 7 tahun masih belum termasuk mendekati balik. Mungkin sekitaran 9, 10 itu mendekati balik. Apalagi belasan itu sudah bisa menjadi imam. Mungkin itu jawabannya. Sudah? Kenapa? Iya, yang namanya makmum itu boleh anak kecil juga, yang penting dia tahu sholat, dia tahu wudunya bagaimana, tahu sholatnya. Yang kayak anak kecil benar-benar ini sholatnya Allahu Akbar, ibunya atau bapaknya sholatnya, anaknya di belakang tapi masih belum tamyiz, masih main-main. Nah, ini belum sah jadi berjamaah. Kalau sudah tahu aturannya, dia tahu wudunya, tahu kemudian bacaannya, maka bisa dianggap sebagai makmum kita. Ya. Sudah Ibu? Baiklah, mari kita tutup kajian kita dengan doa, ya, doa penutup. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang yang lainnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna fatub alaina tawbah tamsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند نبش الحب والحمد لله في البدء والثناء. Sama-sama yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.